Pemirsa Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar memiliki lorong wisata melati atau biasa juga disebut Longwis Jinceng. Di lorong ini warga sekitar membudidayakan tanaman obat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan perekonomian warga setempat. Lorong wisata melati atau biasa disebut Longwis Jinceng terletak di Jalan Kodingareng, Lorong 188, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang merupakan gagasan Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Lorong yang satu ini sedikit berbeda dari lorong wisata lainnya, yang memiliki nuansa tersendiri dengan aktivitas warganya yang aktif budidaya tanaman obat maupun sayur mayur. Sepanjang lorong terdapat beberapa jenis tanaman obat-obatan herbal yang dapat dikonsumsi sendiri bagi warga sekitar, serta dipasarkan sesuai pesanan pelanggan. Selain itu, di lorong wisata ini juga dapat dijumpai terapi ikan yang berkhasiat dapat mengangkat sel kulit mati dan merangsang sel kulit yang baru pada organ kaki. Pemberian nama lorong wisata melati atau Jinceng memiliki sejarah tersendiri, yang dimana sebelumnya terdapat tanaman melati sepanjang lorong. Tak lama kemudian, tanaman melati mulai berguguran, maka warga setempat melakukan budidaya sayur mayur untuk meningkatkan peningkatan ekonomi, serta tanaman obat yang dapat diproduksi menjadi obat-obatan bagi warga sekitar. Wisata ini dinamai dari melati karena menurut cerita tokoh di sini, dulu di sini banyak tanaman melati. Berlangsungnya waktu dan berguguranlah melati itu, akhirnya ditanamilah budidaya tanaman-tanaman seperti sayuran dan tanaman toga. Kumpulan lorong melati ini dari segi tanaman budidayanya itu tanaman sayur dan tanaman toga, seperti sayur itu selada, sawi. Kalau toga itu seperti daging, bawang-bawangan yang bisa diproduksi untuk kesehatan. Menurut Lukman, seorang dewan lorong, untuk produksi tanaman obat dan sayur mayur sendiri memiliki jangka waktu panen yang bervariasi. Produksi sendiri pun sesuai permintaan para pelanggan. Tanaman apa yang harus dibudidayakan di lorong tersebut? Kalau tanaman obat dan tanaman sayur mayur, kalau produksinya sih, kalau tanaman obat itu ada beberapa tanaman yang umurnya cuma sependek aja dan ada juga yang panjang. Nah, rata-rata kalau untuk produksinya itu adalah rata-rata masyarakat datang ke sini, dia biasa mengeluh untuk ataupun dia sering mencari jenis tanaman itu. Kami sudah tersedia, tapi kalau seumpama dia mungkin meminta dengan jumlah yang besar ataupun perlu rutinitas untuk mengkonsumsi, biasanya kami akan tanam lebih banyak. Sejak resmi menjadi lorong wisata, warga sekitar mulai inovatif dan rutin membudidayakan tanaman obat maupun sayuran, di mana hasil tanaman yang diproduksi dan diolah bisa dikonsumsi sendiri tanpa menunggu permintaan customer. Sementara itu, Ketua RW 4 mengungkapkan, lorong wisata ini memiliki kearifan lokal dan khas sendiri, dengan aktivitas budidaya tanaman obat dan sayur mayur di dalamnya. Warga sekitar juga tak perlu lagi ke apotik dan ke pasar untuk membeli dengan memetik langsung di hadapan rumah mereka masing-masing. Juga kami menanam tanaman apotik hidup. Dan jika ada masyarakat yang misalnya kena flu, mereka langsung mengambil jahe merah dan mereka mengolah, tidak perlu ke pasar, tidak perlu ke apotik untuk membeli. Di lorong ini juga terdapat pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan ciri khas berbeda, yakni satu rumah satu resep yang didapatkan dari turun-temurun. Namun untuk pemasaran di bidang UMKM tidak seperti dengan sayur mayur yang telah memiliki pasar sendiri. Rusmawan Dirara, Celebes TV. Ini keripik.